Sejak 18 Desember lalu, publik dikejutkan dengan kondisi penyanyi dan artis Zhao Lusi. Berdasarkan video dan foto yang dibagikan oleh temannya, Zhao Lusi terlihat lumpuh. Agensi juga turut buka suara bahwa ratu drama Cina tersebut akan hiatus sementara karena kondisi kesehatannya. Ternyata penyakit yang dialami Zhao Lusi ini sangat parah. Dia mengalami afasia, penyakit dengan gangguan bahasa yang membuat pasien kesulitan berbicara, memahami, membaca, atau bahkan menulis. Penyebab utamanya termasuk stroke, cedera otak, dan kerusakan otak lainnya. Penyebab afasia ini adalah stres secara emosional, tidur tidak stabil, mengalami kelemahan anggota tubuh, dan mati rasa. Tak heran jika beberapa bulan terakhir ini saat Zhao Lusi memaksakan diri untuk bekerja, dia harus menggunakan masker oksigen selama syuting. Karena tubuhnya sudah terlalu lemah, Zhao Lusi pingsan dan tiba-tiba tidak bisa berdiri dan menggerakkan anggota tubuh lainnya. Dia harus menggunakan kursi roda, terlihat seperti seorang anak-anak yang harus dipapah dan diajari cara berbicara. Penyebab Zhao Lusi mengalami penyakit ini ternyata selama ini dia mengalami depresi dan sakit fisik. Karena lingkungannya tidak begitu mendukung untuk dirinya berbicara dan pernah menjadi korban bully, Zhao Lusi memendam penyakitnya sendiri. Pada 2 Januari 2025, Zhao Lusi memberikan kronologinya melalui akun Weibo-nya. Pertama-tama, Zhao Lusi meminta maaf karena menghebohkan publik dengan kabar penyakitnya. Dia menekankan bahwa penyakitnya itu tidak ingin mempengaruhi pekerjaan atau orang-orang di sekitarnya. Dia cenderung menahan dan menyelesaikannya sendiri. Jadi dia meminta maaf secara tulus karena kali ini penyakitnya terkuak ke publik. Kami bacakan pernyataan Zhao Lusi dalam terjemahan bahasa Indonesia. Karirku telah memberiku banyak dukungan dan bantuan yang tidak pernah aku bayangkan. Aku sangat bersyukur akan hal itu. Hal ini membuatku memahami semua kesalahpahaman yang terjadi. Aku mendukung hak setiap orang untuk memilih karir mereka. Kamu punya hak untuk keluar dari setiap situasi yang membawa penderitaan dan kelelahan. Kamu bisa berhenti setiap waktu, kamu bebas dan kamu bisa berani. Pada 2019, aku mengalami depresi. Orang-orang di sekitarku mengatakan, jangan terlalu dipikirkan. Atau, jika kamu memikirkannya secara positif, semuanya akan baik-baik saja. Aku juga berpikir akulah yang dramatis dan sensitif sehingga tidak menangani kesehatan mentalku secara serius. Pada 2021, aku merasa seperti ada serangga yang menerkam tubuhku, seperti jarum-jarum yang menusuk dibarengi dengan alergi. Setelah konsultasi dengan dokter, mendapatkan obat, dan menerima suntikan, gejalanya tidak membaik. Aku pun mencoba bertemu psikolog untuk membantuku meredakan kecemasan. Pada 2023, aku mengalami pneumonia, emfisema, pityriasis rosea, urtikaria, keringat di malam hari, kehilangan pendengaran neurogenik, dan kehilangan orang terdekat hingga anggota keluargaku yang didiagnosis kanker. Semua kejadian ini berlangsung dalam waktu yang dekat, mengelabui emosiku hingga aku harus mengabaikan kesehatanku. Pada 2024, aku jadi sering muntah, pusing, sakit sendi, sakit leher, dan semua gejala fisik muncul bersamaan dengan reaksi alergiku yang memburuk. Aku kira semua ini normal sebagai efek samping obat alergi. Ketika aku kecil, orang-orang menyebutku wajah cantik yang tidak berguna. Selama ekstrakurikuler, aku pernah dipukuli di asrama guru. Di saat itu, aku kira aku berhak dihukum karena aku tidak pintar belajar. Aku tidak berani buka suara karena aku diajari untuk selalu mencari solusi secara mandiri. Ketika aku dewasa, aku dipukuli lagi karena tidak bisa mendapatkan peran akting. Aku kira itu adalah salahku sehingga aku tidak membuat keributan. Aku hanya ingin keluar. Aku terbiasa menangani masalah sendiri dan tidak punya kebiasaan untuk meminta bantuan. Setelahnya, ketika pekerjaanku diakui, aku jadi lebih berani untuk memutus hubungan dengan orang-orang yang melukaiku. Pada akhirnya, orang itu meminta biaya putus kontrak yang sangat besar sebelum mereka mau menghentikan tindakan manipulatif mereka. Upaya pencemaran nama baik yang tak terhitung jumlahnya dari dalam maupun luar industri, lalu semua orang bergosip tentangku, telah menyakiti hatiku. Setiap ini terjadi, rasa sakitnya hanya menjadi lebih dalam. Kerusakan itu tidak pernah berhenti. Aku paham sekali bahwa aku tidak bisa mendapatkan semua yang aku inginkan, dan aku tidak bisa meminta teman, keluarga, atau agensi yang sempurna. Mereka tidak menyakitiku dan melakukan yang terbaik untuk melindungiku,
Itu sudah lebih dari cukup. Aku tidak pernah menyebutkan penyakitku sebelumnya karena aku tidak ingin ini dilabeli sebagai aksi publisitas. Namun dengan kondisi yang sekarang, aku harap ini bisa memberikan kesadaran publik. Tutup Jalusi.